Selamat sore, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, teman-teman traders dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel kami, STI Forex Education. Saya Joteng, mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan market preview daily kita, harian kita untuk tanggal 11 November 2022, khusus untuk pair gold atau XAUSD. Kita langsung masuk ya. Kita akan lihat dulu pergerakan luar biasa kemarin. Kita lihat di harian daily, ini sangat luar biasa. Kemarin itu ternyata terbang ya. Jadi ada dua skenario yang kemarin kita coba analisa. Terbang ternyata sampai 52 poin atau 520 pips. Ya, jika kalau kita hitung sepanjang minggu ini, dari hari Senin ya, Senin Monday, sampai hari ini itu sudah bergeraknya sekitar 100 poin sampai hari ini, sampai detik ini, sampai video ini dibuat 100 poin. Jadi dari Senin sampai hari Jumat sore pukul 15.50 sudah bergerak 100 poin atau 1000 pips. Ini sangat luar biasa, tidak ada koreksi. Naik terus, rally, base rally, rally, base rally. Nah, apakah hari ini menjadi base lagi atau menjadi doji? Nah, kita akan tunggu closing sampai besok subuh, Jumat subuh, Sabtu subuh ya. Sehingga di hari Minggu nanti saya akan bikin buat lagi untuk market preview weekly-nya. Jadi hari Minggu sore atau siang saya akan coba usahakan untuk melihat analisa closing di hari Sabtu subuh besok. Tanggal 12 ya. Sehingga nanti tanggal 13 Minggu sore atau Minggu siang saya akan coba buat analisa weekly-nya bagaimana. Karena kalau saya lihat weekly-nya ini sangat luar biasa ya. Kita lihat lagi weekly-nya itu hampir hampir full Marubozu, tapi tidak jadi Marubozu karena di bawahnya masih ada tail, masih ada wick ya. Sehingga kalau kita perhatikan di sini pergerakan minggu ini tadi sudah bilang sampai hampir 100 poin atau 1000 pips dalam waktu seminggu. Ya, nah ini kita lihat ya secara monthly, kita lihat ya monthly ya. Monthly belum closing. Monthly belum closing. Saya ada catatan nih, saya ada catatan. Ini sangat penting sekali ya. Kita tunggu, kita akan lihat closing monthly tanggal 30 November ya, atau 1 Desember ya, 1 Desember deh, setelah closing di tanggal 30 November 2022. Apakah harga close di bawah kritikal 1705 atau di atas 1705 sebagai critical level? Ya, kenapa saya harus jelaskan yang closing harga 1705 atau di atas 1705 untuk tanggal 1 Desember? Masih ada waktu sekitar 1, 2, 3 minggu lagi ya, hampir 3 minggu. Jika harga di bawah 1705, maka ada kecenderungan ini menjadi long tail. Di sini long tail. Di sini hijau bullish. Jadi artinya harga, nah begitu ya. Tetap kalau misalnya sampai hari tanggal 30 November sampai tanggal 30 November closing di bawah ini 1705, maka ada kecenderungan seperti ini. Ya. Itu kalau di bawah sini. Makanya masih kita punya waktu sekitar 3 minggu lagi. Jadi masih panjang waktu kita. Tapi kalau tidak bisa di bawah 1705, maka kemungkinan besar harga akan lanjut naik. Itu secara monthly. Itu analisa sederhananya saja ya. Masih lama. Masih butuh waktu 3 minggu lagi untuk melihat closing daripada monthly. Karena biasanya itu banyak jebakan. Kalau kita perhatikan ini long week semua begitu ya. Jadi jangan sampai terbuai atau tertipu dengan gerakan gold. Biasanya gold itu namanya PHP. Coba diperhatikan. Nah, ini saya hanya kita berpikir secara pola ya. Jadi ini bukan analisa kepastian, tapi kita bisa pola. Kita perhatikan ini long week. Ini gak long week. Semua long week.
Sini long, ini doji malahan. Ya, jadi kita perhatikan tunggu sampai closing di bulan November. Apa yang akan terjadi dengan gold ini? Jadi masih panjang waktu kita 3 minggu lagi. Tapi hari ini kita lihat lagi secara jelas ya, secara monthly masih uptrend, tapi sekarang koreksi turun dan sekarang ada kenaikan bullish. Tapi belum closing, jadi kita nggak bisa ambil kesimpulan dulu untuk bulanan. Untuk mingguannya sudah jelas, kita tunggu sampai besok pagi subuh. Apakah dia bisa menjadi full body atau menjadi doji ataupun menjadi long wick atau atas atas bawah doji-doji. Ya, atasnya long wick atas, long wick bawah, kita belum tahu. Kita lihat di D1-nya, tapi secara weekly masih downtrend. Ya, secara weekly masih downtrend. Hanya sekarang koreksi naik secara weekly ya. Jadi kalau kita perhatikan monthly-nya masih uptrend, sekarang koreksi turun dan ada bullish candle, tapi belum closing ya, belum closing candle. Jadi masih belum bisa dipastikan. Ya, tapi yang tapi yang pasti secara arah market masih uptrend. Koreksi turun dan ada bullish di minggu di bulan ini tapi belum closing candle sehingga ini masih kita menunggu status ini. Tapi monthly sudah jelas ya, monthly sudah tadi saya bilang uptrend. Nah, sedangkan weekly-nya hari ini closing besok subuh. Apakah downtrendnya sekarang trend line naik sudah di break? Ya, trend line sudah di break ya, karena sudah ada trend line, garis trend line. Garis trend line ini sudah di break. Oke, ada pola-pola dia akan menaik, tapi belum confirm menjadi uptrend. Jadi tetap saja secara monthly uptrend, secara weekly downtrend, begitu ya. Belum ada reversal trend. Secara weekly ya, secara weekly masih hari ini closing besok subuh. Kita perhatikan. Lalu secara daily memang sudah break previous low di sini. Jadi kan kalau kita bicara seperti ini, begitu ya, gelombang, nah dia sudah break ini. Sudah break ini, ada kemungkinan dia terbang, naik. Tapi ini belum pasti. Ya, ini hanya gejala. Uptrend itu ada pola-pola uptrend yang kita mesti perhatikan. Uptrend itu seperti yang saya sudah ajarkan di kelas gratis basic waktu itu, uptrend itu polanya harus terbentuk pola 2. Ya, jadi sekali lagi ini belum uptrend. Ini baru gejala-gejala ada perubahan tren tapi belum confirm. Ya, walaupun harga naik terus 1765, sekarang 1765 tapi belum pasti karena belum ada perubahan tren secara pasti. Tapi secara dasar awal dia sudah break previous low sebelumnya. Tapi apakah dia menjadi uptrend? Kita masih nunggu. Tapi ini udah ada gejala dia akan menjadi uptrend secara D1 ya. Nah, jika menjadi uptrend biasanya itu ada koreksi. Jadi kan ini kan seperti selalu biasa ada impulsive correction gitu ya. Jadi ini ada impulsive correction, impulsive correction, impulsive correction, impulsive. Ini kalau uptrend begitu ya. Tapi sekali lagi kita belum memastikan ini confirm 100% uptrend atau belum, tapi ini baru gejala harga akan menjadi uptrend jika closing dalam minggu depan. Jadi kita perhatikan lagi nanti minggu depan akan apa yang terjadi. Tapi yang pasti ini sudah mulai break semua resistance. Di sini di break, di sini di break, dia mau ke sini gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan secara analisa kemarin, ini supply zone kita di break sama dia ternyata. Oke, ada supply zone di atas lagi yang kita sudah gambarkan. Nah, ini dia supply zone yang satu sudah di break. Sekarang menuju supply zone kedua. Nah, ini saya ada tanda ini. Supply zone 1, 1705, 1745. Supply zone 2, 1775 sampai 1807. Ya, nah jika dia break terus, berarti mungkin menuju ke R1. R1 itu di 1774 atau 1775. Ya, baru dia akan mungkin disitulah mentoknya untuk minggu ini. Ya, daerah-daerah supply zone 2 nih. Atau daerah sini ya, supply zone 2. Nah, lalu apa yang terjadi di dalam minggu depan ataupun nanti malam ada news juga. Seperti saya bilang, biasanya setiap kali ada kejadian impulsif, dia harus mencari koreksi. Begitu ya. Nah, di koreksi inilah yang berapa kita mesti cari. Ya, nah saya udah gambarkan untuk demand zone 1 di daerah sini. Ya, di
kalau tercapai, tapi biasanya dia ada critical level di area sini juga nih. Jadi ada demand zone 1, ada demand zone 2. Nah, ini supply zone 1 udah di break. Makanya saya bilang ini kita bisa ganti. Kita bisa hapus demand zone 1 di sini. Kalau kita tarik Fibonacci di 50. Biasanya diskon 50% ataupun 61,8 gitu ya. Nah, di sini dia. Nah, inilah area-area yang akan menjadi demand zone yang kedua ataupun demand zone ke satu. Ya, ini demand zone 1, kita boleh bilang demand zone 1, di sini demand zone 2. Misalnya ya, demand zone 2. Nah, jadi setiap kali dia koreksi, dia harus menyambut dulu, menarik napas dulu. Ya, biasanya kan ini kan naik nih. Impulsif, correction, impulsif, correction, impulsif, correction. Nah, correctionnya seberapa? Apakah sampai sini doang atau sampai demand 2 daerah sini, 50%. Ya, selalu kita mencari yang terbaik adalah mencari di demand zone yang biasanya terjadi adalah di 50%, bisa minimal gitu ya, minimal 50%. Nanti kita perhatikan juga apakah di sini ada pembalikan arah atau tidak. Jadi hari ini, hari Jumat, kita tunggu kalau harga terjun, kita dikasih kesempatan untuk dia terjun lagi, kita boleh mencari demand zone 2. Daerah sini kita boleh ambil cari buy, ataupun demand 1 kita boleh cari buy lagi. Ya, salah satu kita pakai nanti cek lagi di sini apakah ada tanda-tanda reversal atau dia ada continue lanjut terus. Karena ini gold tidak pasti ya. Bisa aja begini, bisa aja di sini. Bahkan bisa aja cuma sampai di S1 daerah sini. Ya, daerah sini. Naik. Tapi yang pasti minggu ini harusnya sudah mentok. Ya, sebagai kita perhatikan ya, tadi saya ada analisa untuk secara weekly itu sudah melebihi rata-rata harian, rata-rata mingguan. Kita lihat weekly, karena ini hari terakhir weekly sudah sampai 100 poin. Ya, pas 101 malahan. Jadi ini udah melebihi batas. Udah melebihi batas sehingga mungkin dia akan mencari supply di atas dulu sedikit, yang menyentuh area supply sini, supply di atas, lalu kita akan mencari sell lagi di atas, supply di sini, boleh kita cari sell. Kalau punya dana, kalau punya equity, boleh cari sell dari sini, pasang SL 100 atau 200 pip, lalu ya dapat nggak dapat kena SL gitu ya, tapi target kita adalah minimal 300 sampai 500 pips di minggu depan. Begitu ya. Kenapa? Karena secara tadi saya bilang kemarin juga bahwa secara gas naik H1 atau maupun H4 itu sudah habis. Begitu ya, dan harusnya ini gold sebentar lagi akan koreksi turun. Begitu ya, mungkin minggu depan ya. Kalau tidak hari ini atau malam ini ya berarti minggu depan dia akan turun. Ya minimal dia harus menjadi koreksi kan? Ya koreksi. Begitu. Tapi terus turun dulu. Entah turunnya tadi saya bilang di sini atau di sini atau di sini. Target saya sih sebenarnya di critical level minimal di 17.05 ya, critical level di sini dia paling penting. Begitu ya. Nah, jadi analisa kita untuk hari ini, hari Jumat tanggal 11 November, kita tunggu koreksi. Kita tunggu koreksi gold supaya dia memberikan kita napas ataupun peluang untuk kita mencari buy di bawah. Ya, karena ini lagi bullish. Biasanya selalu ada koreksi. Koreksi, koreksi, impulsif, koreksi, impulsif, koreksi, impulsif, koreksi. Itu koreksi berapa? Nanti kita tungguin. Ya, karena kita nggak bisa mendahului market. Biasanya yang terbang begini, biasanya itu mereka butuh napas. Namanya balance imbalance. Jadi kan sekarang imbalance nih. Dia akan mencari balancing gitu ya. Gak apa-apa, kita akan tunggu nanti di closing hari malam atau kalau keburu nanti malam dia dapat di dalam demand zone, kita boleh cari buy lagi. Nah, secara DXY kita perhatikan juga DXY sama H4-nya masih terus turun karena news semalam CPI ternyata inflasinya membaik, bagus ya, dari 7 lebih, nggak sampai 8, di bawah 8. Kalau kita perhatikan ini secara garis harusnya dia habis 1, 2, elite wave ya, 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya. Jadi sudah habis siklus dia. Jadi dia harus koreksi naik. Mau nggak mau dia harus naik. Nah, kalau dia naik berarti gold akan turun dulu untuk koreksi juga. Nah, itu ada peluang kita di GU atau EU untuk mencari sell lagi atau mencari buy maksud saya, mencari buy di bawah.
seperti yang tadi saya bilang di demand zone. Oke, teman-teman, itu kita hati-hati dalam trading karena ini market tidak jelas, tiba-tiba terbang terus tanpa ada koreksi sama sekali, selalu naik terus. Ya, jadi hati-hati dalam melakukan trading, gunakanlah money management serta kalau bisa melihat wait and see dulu, mau kemana nih arah kemana market ya. Tapi kalau menurut saya, empatnya sudah habis untuk gold. XAU, USD untuk gold. Nah ini dia ya, ini kita berharap harga turun dulu ke demand zone 1 atau demand zone 2. Semoga ya, atau minimal ke critical level di 1705 atau 1702. Sorry, 1720. Ya, ada dua. Jadi ada dua critical level dan dua demand zone. Ya, salah satu nanti kita perhatikan. Ya, Anda boleh memperhatikan paling aman sebenarnya cari demand di demand zone 1 atau demand zone 2 untuk mencari buy. Kalau dapat kesempatan di sini. Ya, namanya market ya. Jangan panik karena biasanya market itu melakukan manipulasi. Kalau kita perhatikan, ya ini naik terus, tiba-tiba turun. Oke, lalu begitu terus ya, dia naik terus, tiba-tiba turun dan sebaliknya dan sebaliknya. Oke, karena secara weekly masih tetap downtrend, walaupun secara D1 sudah ada gejala untuk menjadi uptrend, tapi belum confirm. Belum confirm ya sekali lagi ya, belum confirm uptrend, tapi sudah ada gejala uptrend D1-nya. Ya, D1-nya masih belum confirm. Kalau weekly-nya sudah weekly masih downtrend, tapi kalau D1-nya masih gejala untuk menjadi uptrend, tapi belum confirm. Saya masih menunggu beberapa eh, kepastian, begitu ya. Karena ini sifatnya masih banyak jebakan Batman sini, ya. Jebakan PHP-an. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, cukup sekian. Semoga informasi video kali ini, analisa kita dapat memberikan kita pemahaman arah market gold serta DXY mau kemana, akan efek juga kepada GBP USD ataupun Euro USD. Semoga video ini berguna. Tolong subscribe, like, serta komen, dan share. Jika ada hal yang ingin berguna, silahkan di-share. Terima kasih. Sampai jumpa di hari Minggu. Saya akan coba share untuk weekly preview untuk gold ya. Saya menunggu untuk hasil closing besok subuh. Bagaimana ini? Apakah tetap menjadi full body atau ada wick-nya lagi? Begitu ya, karena ini penting sekali. Ada banyak critical level yang kita perlu perhatikan. Ya, sampai jumpa di hari Minggu. Terima kasih, saya Joteng. Sampai jumpa lagi.